Saya Muhammad Rizky Fatailah di Great Eyes Channel. Ajag predator yang buas kedua dari yang pertama itu harimau. Ajag itu di posisi kedua. Itu predator yang lumayan sangat buas. Memakan apa saja. Ajag biasanya mempunyai panjang tubuh sekitar 90 cm dengan tinggi badan sekitar 50 cm dan berat badan di kisaran 12 hingga 20 kg. Ciri khas lainnya dari ajag adalah memiliki ekor yang panjang hingga 40 hingga 45 cm. Sempat viral di berita ajag atau anjing hutan memangsa puluhan kambing dan anak sapi di Cibingbin, Kuningan. Mengapa bisa demikian? Mungkin menurut saya itu dari faktor rantai makanan di daerah itu atau di daerah kita sudah tidak stabil. Hewan ini juga memiliki ciri khas suara lolongan, terdengar jelas dan keras. Sedang suara serakannya terdengar lembut, seperti mendengking pendek berulang-ulang. Ciri-ciri binatang ini mempunyai bulu berwarna coklat kemerahan, kecuali pada bagian bawah dagu. Di bawah dagu, leher hingga ujung perut berwarna putih. Ekornya yang berwarna kehitaman. Ajag biasa hidup berkelompok yang terdiri atas 5 sampai dengan 12 ekor. Bahkan hingga bisa mencapai 30 ekor satu koloninya. Namun pada situasi yang tertentu, anjing hutan yang langka ini bisa hidup soliter juga, hidup sendiri tanpa kawanan. Ajag biasanya melakukan perburuan mangsa secara bersama-sama dengan mengejar mangsanya yang lebih besar seperti babi hutan, kijang, rusa, dan lainnya. Binatang kecil pun seperti kelinci, tikus, dan sebagainya juga menjadi santapan favorit mereka. Biasanya dalam satu kali melahirkan, ajag mempunyai hingga 6 ekor anak dengan masa kehamilan sekitar 2,5 bulan atau 2 bulan setengah. Dalam waktu 1 tahun, ajag dapat beranak hingga 2 kali. Anak ajag yang mencapai dewasa yaitu umur 1 tahun. Hewan ini termasuk hewan yang lebih aktif di malam hari atau disebut dengan binatang nokturnal, walaupun tidak sepenuhnya aktivitas dilakukan pada malam hari. Ajag dianggap binatang paling buas di daratan Pulau Jawa dikarenakan binatang yang memegang posisi top predator di Pulau Jawa yaitu harimau Jawa sudah dianggap punah, walaupun itu belum ada data pasti bahwa harimau Jawa itu punah. Makanya sementara ini harimau Jawa dianggap punah dan ajag menjadi tingkat top predator di hutan Pulau Jawa. Jadi posisinya digantikan oleh binatang buas yang lain yaitu ajag. Ajag dengan nama lain Kuon alpinus adalah anjing hutan yang hidup di dataran Asia. Banyak yang beranggapan ajag sama dengan serigala dengan nama latin Canis lupus. Padahal meskipun hampir mirip, keduanya merupakan spesies yang telah berbeda dan berbeda pada tingkat genus. Bahkan 2 subspesies ajag yakni Kuon alpinus javanicus berarti ajag dari Pulau Jawa dan Kuon alpinus sumatranensis itu berasal dari Pulau Sumatera. Anjing hutan atau asli endemik Indonesia yang mendiami Pulau Jawa dan Sumatera itu memang ada di Indonesia. Ajag termasuk salah satu binatang langka di Indonesia yang populasinya semakin menurun dan terancam kepunahan. Oleh IUCN Red List, anjing hutan asli Indonesia ini dikategorikan dalam status konservasi endangered atau status terancam punah. Penurunan populasi ini terutama disebabkan oleh rusaknya hutan karena manusia. Sebagai habitat ajag, berkurangnya hewan buruan, mangsa ajag, dan perburuan liar di beberapa wilayah. Ada pula yang kelebihan populasi ajag sebagai akibat dari tidak adanya predator pesaing yang membuat ajag semakin banyak sebagai predator tertinggi di daerah tersebut. Dalam ekosistem tersebut seperti yang terjadi di Taman Nasional Baluran. Di Taman Nasional Baluran, ajag menjadi top predator dan tidak ada yang memangsanya hingga populasinya meledak. Ajag bukan nenek moyang dari anjing, meskipun masih terjadi silang pendapat. Namun sebagian besar peneliti berkeyakinan bahwa ajag
Kuon albinus bukanlah nenek moyang dari anjing peliharaan. Anjing peliharaan itu nama latinnya Canis lupus familiaris. Anjing peliharaan dipercaya merupakan keturunan dari domestikasi dari serigala, yaitu Canis lupus. Meskipun pernah dianggap sebagai binatang hama, karena selain memangsa binatang di kawasan hutan lindung, juga menyerang hewan ternak yang berkeliaran di tepi hutan. Dan beberapa waktu yang lalu, kawanan ajak ini dianggap bertanggung jawab terhadap berkurangnya populasi rusa di Jawa Timur, seperti di Taman Nasional Baluran. Namun, binatang langka ini tetaplah sebuah aset buat bangsa Indonesia. Binatang apendik Indonesia yang harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai punah. Bisa jadi, punahnya ajak anjing hutan asli Indonesia ini merupakan kerugian besar bagi kita semua. Bukan hanya untuk warga negara Indonesia, tapi untuk warga negara dunia. Salah satu spesies yang kita banggakan, yang pernah ada di muka bumi, hilang. Siapa yang bertanggung jawab? Kita sebagai manusia yang berada di dunia atau khalifah pemimpin. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa memusnahkan binatang-binatang yang memang telah ada? Telah banyak sekali binatang yang memang dulunya sangat indah, eksotis, segala macam hingga punah. Itu atas buatan manusia. Punahnya ajak anjing hutan asli Indonesia merupakan kerugian besar bagi kita semua. Setujukah kalian? Jika setuju atau kalian tidak setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian punya langkah-langkah untuk melestarikan alam, melestarikan binatang-binatang yang hampir punah, bisa kasih masukan supaya bisa dibaca oleh semua. Tulis di kolom komentar oleh kalian. Saya Muhammad Ismail. Tetap jaga binatang yang kita banggakan. Tetap jaga binatang ciptaan Tuhan. Jangan sampai punah. Kita harus bergerak. Jika tidak kita, siapa lagi? Salam. Terima kasih.